Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Fatan Media. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 tips masuk kuliah online pada masa pandemi untuk mahasiswa baru. Tentunya hal ini merupakan hal yang baru bagi kita semua, karena kuliah yang seharusnya bertatap muka dengan dosennya, kali ini kita harus belajar secara online atau daring. Setelah berjuang menuju ke kampus impian melalui seleksi SPMB, SBMPTN atau seleksi mandiri, kalian sudah masuk ke kampus impian kalian di sini. Nah, ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kuliah secara tatap muka, bertemu langsung dengan dosennya, bertemu langsung dengan teman-temannya. Nah, kali ini berbeda. Kali ini kita kuliahnya melalui media online atau daring. Nah, membuat kita harus terus belajar dan menggunakan media baru dan adaptasi baru tentunya. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, kita pertemuan pertama harus dilakukan secara daring. Tentunya harus mempunyai persiapan-persiapan yang matang dalam melaksanakan kuliah daring. Oke, sebelum menonton video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan update video terbaru dari channel saya ini. Berikut ini 7 tips masuk kuliah di masa pandemi untuk mahasiswa baru. Yang pertama, kamu harus menyiapkan mental untuk belajar mandiri. Akibat virus corona, pemerintah mewajibkan kampus untuk kuliah secara daring untuk mahasiswanya. Nah, kali ini kamu dituntut untuk menyiapkan mental dalam menghadapi kuliah secara daring ini. Pada kuliah kali ini berbeda dengan kuliah-kuliah pada tahun sebelumnya. Yang sebelumnya ada orientasi tatap muka, kali ini kita harus full daring perkuliahannya. Yang paling penting adalah mempersiapkan mental kalian semuanya untuk belajar mandiri di rumah. Kalau kalian lalai dalam perkuliahan, nanti kalian akan ketinggalan materi yang disampaikan oleh dosen pengampunya. Hal ini akan menyebabkan nilai perkuliahan kamu atau IPK kamu nanti akan jatuh atau turun. Yang kedua adalah kamu harus menyiapkan sarana dan prasarananya dalam mendukung proses pembelajaran kuliah daring. Tak hanya menyiapkan mental, kamu juga harus menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk perkuliahan, mulai dari laptop, jaringan, headset atau headphone, dan lain sebagainya yang mendukung proses pembelajaran sehingga kamu mudah dalam menerima pembelajaran melalui kuliah daring. Kamu juga harus belajar beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk kuliah online, misalkan Zoom Meeting, Google Meet, Skype, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Dari itu kalian harus belajar bagaimana menggunakan beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk kuliah daring. Yang ketiga, kamu harus menyiapkan jadwal kuliah secara cermat. Sebagai mahasiswa baru, kamu harus cermat dalam menata jadwal perkuliahan dan jadwal kegiatan di luar perkuliahan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan kamu dalam menerima pembelajaran secara daring.
Jangan sampai waktunya kuliah kamu gunakan untuk kegiatan lain di luar kuliah. Nah, maka dari itu kita harus cermat mencermati jadwal kuliah yang akan dilakukan. Yang keempat, kamu harus menciptakan suasana yang nyaman pada saat pembelajaran daring. Situasi belajar yang nyaman itu juga mempengaruhi proses pembelajaran kamu atau konsentrasi kamu dalam menerima pembelajaran. Nah, maka dari itu gunakan posisi tempat duduk yang nyaman, yang enak, ataupun mencari jaringan wifi yang bagus juga. Tidak jarang juga dosen memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk menyiapkan camilan atau minuman di sekeliling kalian duduk. Hal ini digunakan untuk mengurangi rasa jenuh sehingga kalian enjoy pada saat menerima pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah. Yang kelima, kamu harus segera mengerjakan tugas yang telah diberikan dosen. Sebagai seorang mahasiswa baru, kamu pasti akan kaget jika menerima materi selanjutnya diikuti dengan tugas. Nah, kamu harus segera mengerjakan tugas itu, jangan sampai menumpuk-numpuk tugas yang telah diberikan. Nanti akan mempersulit kamu sendiri, akan mengganggu konsentrasi belajar kamu karena harus mengerjakan tugas-tugasnya secara bersamaan. Sebaiknya kamu jangan mengerjakan tugas di hari terakhir atau mendekati waktu deadline pengumpulan tugas. Kenapa? Hasil pekerjaan kamu nanti tidak akan maksimal karena kamu terburu-buru karena waktunya segera dikumpulkan. Maka dari itu, kerjakan jauh-jauh hari sebelum masa deadline waktu mengerjakan tugas dikumpulkan. Yang keenam, kamu harus bisa membagi manajemen waktu yang baik. Jadwal kuliah yang padat, tugas yang banyak membuat waktu kamu akan banyak berada di depan laptop. Maka dari itu kamu harus bisa memanage waktu secara baik. Kapan mengerjakan tugas, kapan waktunya kuliah, kapan waktunya bermain, atau kapan waktunya jalan-jalan. Nah, dari itu buatlah manajemen waktu yang bagus supaya semua kegiatanmu dapat dikerjakan dengan baik. Yang ketujuh, jaga kesehatan, jaga imun, jangan lupa bahagia. Dari beberapa tips itu ada satu yang tidak boleh ketinggalan, yaitu kamu harus sering-sering berolahraga untuk menjaga kesehatan, menjaga imun, dan jangan lupa juga refreshing untuk menjaga keseimbangan pola tubuh atau pola pikir kita, seperti itu. Dan jangan lupa minum vitamin yang cukup, yang teratur, makan makanan bergizi untuk mendukung kesehatan kamu supaya tetap aktif menjalankan kuliah secara daring selama 1 semester ke depan. Itu tadi 7 tips kuliah online pada masa pandemi untuk mahasiswa baru. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.